Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas saya, yaitu tugas ke-13 yang berjudul Kesetaraan CFG dan FDA dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Nama saya Tambak Ramdhani, NPM 1717051034. Saya dari kelas B. Nah, di sini tata bahasa diciptakan secara bebas konteks dan disebut CFG konteks, free grammar. Hasilnya, dengan pendekat formal ini, compiler suatu bahasa pemrograman dapat dibuat lebih mudah dan menghindari ambigus ketika persing bahasa tersebut. Contoh desain CFG untuk parser, misalnya B akan bertujuan dengan BB untuk mengenali bahasa dengan hanya tanda kurung sebagai terminalnya. Proses parsing yang membaca untai dalam bahasa sesuai CFG tertentu. Proses ini harus mematuhi aturan produksi dan CFG tersebut. Secara formal, CFG didefinisikan CFG itu G, yang nama G, P, TPS, di mana P adalah daftar variabel dan T adalah produksi. CFG secara formal, CFG didefinisikan adalah daftar nomor simbol atau terminal yang dipakai dalam CFG. P adalah aturan produksi CFG. S adalah variabel start aturan produksi CFG, dapat dinormalkan dengan pola tersendiri supaya tidak ambigu dan lebih sederhana. Meskipun normalisasi dengan pola tersendiri supaya tidak ambigu dan lebih sederhana. Meskipun normalisasi CFG kadang membuat aturan produksi menjadi lebih banyak, dan sebelumnya teknik normalisasi yang digunakan dalam makalah ini adalah CNF, yaitu Chomsky Normal Form. Nah, di sini ada contoh desain CNF dan bahasa CFG. Semisal CFG berikut. Nah, jadi CFG yang pertama yaitu kita akan mencari di mana bilangan S akan bertemu langsung di bilangan AA. Nah, salah satu soalnya seperti ini. Nah, jadi CFG 1 ini kita sebut ekuivalen dengan CFG 2 ini. Dinamakan simbol terminal, memiliki variabel produksi tersendiri, di mana variabelnya akan masing-masing variabelnya akan menentukan hasil yang terstruktur. Nah, jadi CNF yang dihasilkan dari CFG di atas ialah di mana bilangan struktur ini nanti akan menjadi sebuah kesetaraan. Nah, jadi setelah terbentuknya CFG yang telah dinormalkan secara CNF, dalam implementasi persaing terdapat algoritma yang berguna untuk menentukan apakah itu suatu untaian valid atau dapat diciptakan dari aturan-aturan CFG yang ada. Salah satu algoritma yang dapat dipakai adalah algoritma Koch-Jungner-Kasami yang atau lebih disingkat ke CYK. Algoritma menyelesaikan masalah analisis kembali sebuah sub yuntai yang sama, karena seharusnya analisis sub yuntai independen terhadap persaingan sub yuntai yang dipersing setelahnya. Dengan program dinamis, independensi yang diinginkan dapat dicapai ketika persaing algoritma CYK termasuk dalam bidang program dinamis, karena algoritma ini membangun tabel status dua dimensi ketika persaing, di mana penentu persaing selanjutnya diturunkan atau dihasilkan dari persaing sebelumnya hingga akhir yuntai. Selain itu, mengetahui validitas yuntai dalam suatu CFG, algoritma CYK yang dimodifikasi dapat dipergunakan pula untuk membangun pohon persaing yang terbentuk dari sebuah bahasa natural. Nah, di sini adalah pohon persaing yang terbentuk dari salah satu contoh pohon persaing yang terbentuk dari sebuah bahasa natural. Nah, jadi bilangan yang pertama yaitu S, di mana S ini akan membuat suatu bilangan yang akan berbentuk natural atau akan bentuk bahasa natural. Nah, jadi contohnya itu diketahui grammar B1. Ini adalah salah satu contoh soalnya. Jadi kita akan mencari
dengan satu simbol awal. Berikut ini kedua cara analisis sintak untuk kalimat X23B. Nah, jadi cara satu untuk menderivasi, dimana IH menjadi IYA. Jadi kita akan menambahkan sebuah angka yang ada di sini ataupun huruf. Nah, jadi cara duanya itu yaitu sebuah kalimat dapat disajikan mempunyai lebih dari satu pohon. Nah, jadi untuk mencari kesetaraannya kita dapat menggunakan cara yang kedua, yaitu persaing, di mana sebuah kalimat dapat mempunyai lebih dari satu pohon. Jadi contohnya di mana ini pohon 1, di sini terdapat 3 pohon. Nah, mungkin itu penjelasan saya untuk tugas ke-13. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.